Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa, terima kasih bahwa Engkau selalu mau berbuat baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau ingin bahkan mengajak kami untuk masuk dalam lingkaran kasih-Mu, kebersatuan dengan Engkau. Dan Engkau ingin supaya kami semua bahagia, lepas dari segala kesulitan, penderitaan, dan mengikuti kehendak-Mu. Bahkan dalam segala hal, yang paling sulit sekalipun, seperti orang yang menderita sakit kusta pun, Kau sembuhkan. Sembuhkan kami ya Bapa pada saat sekarang ini dengan virus corona yang menyebak kemana-mana. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang seorang kusta yang dalam tradisi Yahudi orang itu harus disingkirkan karena kotor, ya, dijauhkan dari masyarakat. Maka betapa menderitanya dia, entah menderita secara sosial, disingkirkan, disendirikan, atau penderitaan psikis juga, dan bahkan penderitaan spiritual, rohani. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan mereka. Ya, jadi komplitlah orang yang memiliki penyakit sakit kusta ini. Entah minder, entah takut, entah kecewa atau frustrasi dengan hidupnya, tak ada harapan sekali lagi. Dan mungkin untuk zaman sekarang ini adalah penyakit yang diderita oleh orang HIV, katakanlah begitu. Orang yang kena AIDS, ya. Jadi tidak ada harapan sama sekali. Kehidupan menjadi hancur lebur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sesuatu yang menarik dari kisah Injil ini. Saya membahas dua hal, dua sisi. Dari sisi manusia, jadi orang yang sakit kusta itu pasti sudah mengalami bertahun-tahun. Jadi ada pengalaman jatuh dan bangun, harapan tidak harapan, sedih, susah. Jadi mengharu biru, ya, begitu kompleksnya perasaan pengalaman kebatinan itu. Dan inilah yang seringkali terjadi, bahwa kita mengalami penderitaan bukan 1-2 hari, tetapi mengalami penderitaan yang panjang. Dan inilah yang seringkali membuat orang hopeless, tidak berdaya, tidak berharap lagi bahkan. Ya, nah, apa yang sebetulnya harus terjadi dalam pengalaman yang begitu tak berdaya ini adalah pengalaman bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada, katakanlah dalam tanda petik, merasa berada dalam titik yang paling dalam. Katakanlah dalam Injil ketika seorang anak yang hilang itu, ketika dia merasa bahwa dunia sekitarnya itu tidak lagi memberikan harapan gitu loh. Entah makanan, entah kekayaan, entah kesenangan, entah kenikmatan, entah apa saja yang ada dalam dirinya itu nothing gitu ya. Dan ini yang sebetulnya diminta oleh kita ketika kita mengalami penderitaan. Jadi pengalaman kepasrahan, pengalaman ke nothingness, pengalaman kekosongan, pengalaman ketiadaan, ya, bagi dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apa saja, juga termasuk uang, harta, kekayaan, bahkan orang lain, bahkan orang yang kita anggap memberikan harapan, nggak bisa juga. Ya. Nah, itu yang sebetulnya yang harus kita sadari. Nah, itu menjadi suatu kesadaran yang dalam, katakanlah higher consciousness akan siapakah kita itu sebetulnya. Jadi ini pertanyaan tentang who am I, siapakah aku itu di dalam mengalami situasi yang begitu berat itu. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan, atau katakanlah diharapkan, sesuatu yang sebetulnya harus muncul dalam kemanusiaan kita untuk mengatasi apa yang kita sebut dengan kesombongan, untuk mengatasi apa yang kita sebut dengan keangkuhan, ya. Bahkan jadi keangkuhan itu bukan hanya pada sikap lahiriah, tapi pada sikap batiniah, ya. Nah, disitulah jadi di dalam dirinya sendiri, di dalam kemanusiaannya tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya, katakanlah seperti itu, ya.
Harus pada titik yang seperti itu, dan kita harus masuk kepada titik yang seperti itu. Ya. Nah, titik yang lain, sisi lain adalah pemahaman dan pengertian dan iman kepada Yesus, bahwa Yesus dapat melakukan segala-galanya. Nah, inilah kita lihat bahwa Tuhan dapat sebagai pencipta, sebagai penyelamat, dia dapat melakukan segala sesuatu. Dan ini yang saya kira penting, tetapi juga mendasar gitu loh. Bukan saja penting dan mendasar, tapi itulah yang sebetulnya, itulah yang disebut dengan iman. Ya. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukan yang apa saja. Maka Yesus melakukan dalam karya penyelamatan itu, menyembuhkan, mujizat apapun, pergandaan ikan, pergandaan makanan, orang mati bahkan dibangkitkan. Bahkan ada orang yang sudah mati lalu dibangkitkan Yesus hidup lagi. Dalam beberapa kesaksian di medsos kita melihat bagaimana Tuhan bisa yang sudah mati gitu loh, sudah mati, sudah jelas dokter bilang mati, tapi itu ternyata Tuhan bisa melakukan itu. Dan ini kan sesuatu yang pengalaman keberkuasaan Allah itu menjadi begitu luar biasa gitu loh. Nah, maka itu yang seringkali digoda oleh iblis ya, untuk dibuat ragu-ragu ya. Baik secara diri kita sendiri, bahwa kita apakah memang Tuhan sungguh-sungguh mau melakukan hal tersebut ya, keimanan itu. Nah, disinilah godaan kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melakukan hal seperti itu. Dan bisa kita lihat misalnya dalam diri Elia ketika berperang melawan nabi-nabi palsu ya, dia melihat apa ya, dikiranya Tuhan dapat minta api dari surga membakar persembahan dari Elia ya, dia sendiri yang berjuang. Nah, banyak hal kita bisa lihat di dalam kitab suci segalanya. Maka pentingnya dan perlunya kita membaca sabda Allah, karena di sana kita tahu, kita mengalami, kita mengerti Tuhan itu sungguh melakukan apa yang luar biasa. Maka kalau kita baca dari kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Bilangan, di situ bagaimana Tuhan membimbing bangsa ini ya keluar dari tanah Mesir, harus lewat padang gurun, harus melewati lautan luas, harus lewat begitu, lalu diberi makan 40 tahun dengan mana, dengan burung dara. Kan ini sesuatu yang Tuhan memberikan. Nah, ini dengan membaca kitab suci ini kita mulai mengerti, oh, dalam sejarah hidup masa lalu Tuhan itu bekerja, dan sekarang juga begitu. Nah, dengan adanya COVID pandemi ini juga begitu ya. Meskipun kita seringkali merasa kapan Tuhan? Ya, kapan Tuhan? Nah, disitulah kita dimatangkan, para orang Yahudi dimatangkan 40 tahun. Bahkan 40 tahun itu satu generasi dihabiskan dulu supaya mereka bisa masuk ke ke tanah terjanji dengan semangat yang baru, dengan mentalitas yang baru ya. Bahkan Musa pun tidak diizinkan masuk ke tanah terjanji karena katanya dia berdosa di situ, katakan mempermalukan Allah di muka umum ya, seperti itu. Tapi itu suatu, menurut saya, solidaritas Musa kepada bangsa Yahudi, yang orang-orang Yahudi yang harus meninggal, maka dia juga tidak diperkenankan masuk. Jadi solidaritasnya Musa di situ. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi apa yang sebetulnya kita miliki ya dalam hidup kita? Dua sisi ini. Sisi pertama bahwa kita nothing ya, nada. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang dapat menyelamatkan hidup kita. Ya, pasrah dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Lalu yang kedua, pada percaya kepada kerahiman belas kasihan Allah dalam situasi apapun, konteks apapun. Dan inilah yang menjadi kunci kita, bahwa doa permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan dikabulkan tentu saja menurut versi Allah, menurut kehendak Allah. Jadi seperti misal kita bertanya, apakah doa Yesus dikabulkan? Kita bisa berpendapat, kita bisa berdebat, doa Yesus tidak dikabulkan. Ya, nah, disitulah katakanlah, aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu-lah terjadi. Nah, disitulah sebetulnya ya, untuk mengetahui kehendak Allah, ketaatan kita kepada kehendak Allah. Jadi nampaknya apa yang dialami oleh Yesus itu suatu bukti bahwa Allah tidak mendengarkan, tidak. Allah mendengarkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan kemudian mati semua, sungguh-sungguh mengalami seperti manusia, sehingga nanti dia dibangkitkan, mulia hidup. Nah,
Dengan kata lain, mau dikatakan apa kepada kita? Bahwa cara Tuhan menyelamatkan, menebus, membela, menghidupkan kita dan membebaskan kita itu caranya Dia, bukan cara kita. Ya. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari, dibiarkan dulu. Ya. Nah, itulah cara Tuhan, saudaraku yang terkasih. Bukan caraku. Termasuk kapan itu Tuhan lakukan. Dan yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa kita tidak selalu bisa disembuhkan, tidak selalu. Ya, cara Tuhan mungkin membiarkan, mengizinkan supaya kita sendiri mengalami suatu kematangan dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tidak selalu disembuhkan, tidak selalu dalam tanda petik disembuhkan, dibangkitkan, tapi bisa saja lewat kematian, maka bisa saja. Tapi di situ kematian, Yesus mengatakan engkau tetap hidup meskipun engkau mati. Ya, jadi bisa saja seperti itu. Nah, di sinilah kita melihat iman itu sungguh luar biasa. Jadi iman itu mengatasi ruang dan waktu, mengatasi kepercayaan kita, mengatasi saat kematian pun kita tetap hidup. Dan disitulah kita percaya 100% kebaikan dan kemurahan hati Allah. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Secara manusiawi kematian Yesus mengecewakan para rasul, maka mereka kecewa. Mereka pulang kampung semua. Orang Emmaus pulang ke Emmaus, yang lain pulang ke Galilea. Nah, tapi kita lihat kemudian Tuhan bekerja dengan caranya yang mengagumkan. Membuka mata kita. Karena kita harus mengalami semua yang Dia alami. Kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Itu sekali lagi, ikut serta dalam penderitaan Yesus, dalam ketaatan yang Ia maui bagi kita. Semoga peristiwa sakit kusta disembuhkan ini mengingatkan kita akan iman kita. Sejauh mana tumbuh berkembang penyerahan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Di dalam COVID pandemi ini, itu tetap dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Dalam kontrol Tuhan. Tidak ada di luar kontrol Tuhan. Segalanya berada dalam kontrol Tuhan. Tuhan mau kehendak seperti apa. Mau cepat disembuhkan, mau cepat dibebaskan juga. So, oke. Tidak pun tetap oke. Asalkan iman kita menjadi murni, tumbuh, berkembang, dan mendalam. Mari kita mohon rahmat itu dari Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk tetap bertahan di dalam kepercayaan akan iman Yesus Kristus dengan caranya sendiri. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.